Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman di Semarang, di Jakarta, di Bandung, dan dimanapun Anda berada saat ini. Alhamdulillah bisa kita ketemu kembali pada pagi hari ini. Teman-teman semua, pertama-tama saya minta maaf karena harus saya tunda pertemuan ini 1 jam. Tadi saya masih di tol, perjalanan darat dari Jakarta, dan tamunya kebetulan atau rekan saya satu kendaraan tadi beristirahat di rumah, baru saja mereka pergi, jadi mohon maaf kalau harus menunda 1 jam pertemuan kita kali ini. Itu satu hal. Yang kedua, jam 10.25 saya harus pamit sebentar karena harus ngambil anak dari sekolah dekat rumah. Oleh karena itu saya akan mengawali pertemuan ini dengan ini tadarus seri yang ketiga, singkat saya, dengan memaparkan sedikit tentang post-colonial theory. Setelah itu saya ingin cek apa yang sudah teman-teman lakukan dengan artikel-artikel yang sudah kita bagikan tempo hari. Lalu tadi di chat room, di chat saya kirimkan beberapa berkas yang barangkali bisa dipakai atau bisa teman-teman lihat lebih jauh dalam upaya kita coba mengaplikasikan post-colonial theory. Itu kira-kira tujuan kita hari ini. Hang on. Where is it? Tadi tiba-tiba komputer saya ini sendiri restart sendiri sebentar, ternyata belum terbuka. Teman-teman semua, post-colonial perspective itu adalah salah satu di antara sekian framework yang bisa kita pakai untuk secara kritis melihat fenomena atau yang salah satu di antara sekian perspektif yang bisa kita gunakan untuk melihat secara kritis fenomena atau bidang yang coba kita lihat. Nah, tadi kenapa saya menyampaikan beberapa file yang terkait dengan buku bacaan anak atau juga satu buku akademik tentang growing up with literature, kalau nggak keliru tadi, adalah karena salah satu hal yang lumrah berlangsung di dunia akademik terkait dengan post-colonial theory adalah dia digunakan salah satunya untuk melihat karya-karya sastra atau publikasi sastra. Meskipun kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bu Vina di dalam artikelnya The Internationalizations of Kindergarten, Story from Bandung Indonesia, itu bisa juga digunakan untuk melihat data kualitatif yang sifatnya bukan karya sastra, tapi juga data real gitu. Nah, dan sesungguhnya dia bisa digunakan untuk apapun begitu. Nah, hanya saja tentu saja cara berpikirnya berbeda dari ketika kita menggunakan konsep yang lain. Teman-teman semua, pertama-tama saya kira mungkin teman lain sebenarnya sudah menyinggung, ini singkat saja. Post-colonial theory is a body of thoughts primarily concerned with accounting for the political, aesthetic, economic, historical, and social impact of European colonial rule around the world in the 18th through 20th century. Post-colonial theory takes many different shapes and interventions, but all share the fundamental claim that the world we inhabit is impossible to understand except in relationship to the history of imperialism and colonial rule. Maksudnya adalah bahwa pendirian dasar dari post-colonial theory ini adalah bahwa ada sebuah ketidakmungkinan atau ada suatu kemustahilan untuk memahami dunia yang kita diami saat ini tanpa menghubungkannya dengan peran atau kontribusi atau kelakuan bangsa-bangsa Eropa yang menjadikan lebih dari separuh dunia ini adalah sebagai koloni mereka selama abad 18 sampai abad 20.
Kenapa misalnya kita saat ini mengalami pelambatan di dalam banyak hal, itu tidak terkait, itu juga terkait dengan bagaimana kolonialisme berlangsung di tempat kita di masa lalu. Kenapa misalnya saya sebagai orang Jawa misalnya tidak bisa berbahasa, kenapa ini hostnya siapa sih? Pak Ali, mohon maaf hostnya tadi siapa hostnya? termute Pak. Nafis ya? Saya Pak. Mungkin ditambah hostnya Mbak Nafis biar cepat Nggih, edisinya. Pak. Mohon maaf Pak Ali. Kenapa misalnya banyak di antara kita yang tidak bisa melakukan atau berucap dengan bahasa tuturan tuturan kita sendiri, karena salah satunya juga kita mengalami kolonisasi ya, baik dalam kolonisasi dalam pengertian di masa lalu teritori kita itu dijadikan koloni oleh orang lain, bangsa Eropa dalam hal ini, maupun ada yang kita sebut temporis sebagai the perpetuation atau pelanggengan kolonial mindset yang berlaku saat ini. Kewajiban bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional misalnya yang berimbas pada matinya bahasa lokal termasuk bahasa ibu kita bisa kita pahami dalam konteks hubungan yang kolonialistik antara bahasa dominan dengan bahasa yang non dominan begitu. Kurang lebih demikian. Post-colonial theory, often ditulis sebagai post-colonial theory, deals with the effect of colonizations on cultures and societies and those societies' responses. Post-colonial theory itu berkenaan dengan bagaimana efek kolonisasi, efek penjajahan terhadap budaya dan masyarakat, dan bagaimana respon masyarakat tersebut. Jadi dia berkenaan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kolonialisme terhadap masyarakat yang menjadi koloni. Sebentar. Iya. Enak. Ya, oleh-oleh nih. Boleh dikasih oleh-oleh belum boleh nih, Pak? Bawa meja sana, meja sana. Bilang apa? Roti coklat ya. Ya, jadi dia berkenaan atau berurusan dengan dampak yang ditimbulkan oleh proses kolonisasi terhadap masyarakat yang oleh penjajahan terhadap masyarakat yang dijajah, dan bagaimana masyarakat tersebut meresponsnya. Misalnya, kita memiliki istilah sekolah misalnya. Ya, meskipun Ki Hajar mati-matian mempromosikan istilah paguron. Ya kan? Halo. Itu dari mana? Dari mana istilah sekolah itu kita dapatkan? Ya kan? Meskipun Ki Hajar mati-matian mencoba mempromosikan istilah paguron, kalau kita melihat tulisan-tulisan beliau, bahkan beliau mengkritik misalnya apa bedanya bangunan sekolah dengan gudang. Tulisan yang lain, paguron itu adalah bangunan yang hidup, yang di dalamnya dia cita-cita utopia beliau gitu. Anak tidak berhenti belajar dari siang sampai malam dan seterusnya gitu. Ya kan? Dan itu terjadi dalam sistem boarding school pesantren kita tradisional dulu. Tapi kemudian kita mendapatkan istilah sekolah, dan kita tahu sekolah itu sebagai tidak ada bedanya dengan gudang. Begitu anak-anak bubar, dia gedung yang mati seperti layaknya gudang. Padahal mestinya sekolah tidak, atau lembaga pendidikan, pawiatan atau paguron mestinya tidak seperti itu. Ya. Lalu kita bisa menebak dari mana istilah sekolah kita dapatkan. Ya kan? Lalu kita juga mendapatkan istilah guru profesional. Dalam Utopia Ki Hajar, itu guru tidak boleh, dia mengibaratkan misalnya
guru tidak boleh menjadi sumur lumaku tinimbo. Ya, bahasa Jawa ini. Sumur lumaku tinimbo artinya ibarat sumur yang berjalan ditimba. Nah, sementara kita melihat sekarang ini guru yang baik, guru yang mampu atau boleh diistilahkan dia memasarkan pengetahuannya. Sementara dalam utopia Ki Hajar, guru yang baik mestinya tidak seperti itu. Muridlah yang datang kepada dia. Nah, dan itu juga konsepsi guru yang baik juga menurut beliau paling tidak. Tapi kita tidak sekarang menjadi ragu dengan konsepsi guru yang baik seperti itu, karena misalnya kita belajar sesuatu apa yang kita sebut sebagai prinsip student centeredness, misalnya keberpusatan pada siswa bukan keberpusatan pada guru. Yang menjadi utopia Ki Hajar tampaknya lebih ke keberpusatan pada guru. Correct me if I'm wrong ya, tapi itu yang saya pahami dari beliau. Berbeda dari kolonialisme, istilah postkolonialisme is of much more recent provenance, emerging in the late 1970s. Berbeda dari istilah kolonialisme, istilah postkolonialisme itu istilah yang boleh dibilang baru muncul tahun 1970-an. Untuk apa? Yang ditujukan untuk apa? To describe a range of literary and cultural analysis of colonized and formerly colonized societies. Untuk menggambarkan karya-karya sastra ya atau analisis budaya yang dilakukan terhadap masyarakat yang setengah mengalami atau sebelumnya mengalami kolonialisme, mengalami penjajahan. Sekadar mengingatkan, banyak negara yang merdekanya belum lama. Ya kan, kita saja di Indonesia mungkin selalu merasa bahwa kita sudah merdeka tahun 40-an. Tapi sesungguhnya banyak negara baru yang muncul dari penjajahan itu dalam waktu yang hanya beberapa dekade yang lalu itu muncul. Yeah, as originally used by historians after World War II in terms such as the post-colonial state, post-colonial has a chronological meaning designating the post-independence period. Istilah postkolonial itu seringkali juga diasosiasikan dengan periode yang mana periode pasca kemerdekaan. Ya. Sejak tahun 1970-an, teori postkolonial telah digunakan oleh para kritikus budaya untuk membahas atau mendiskusikan berbagai macam perjumpaan, ya, baik perjumpaan sosial, politik, dan budaya antara orang-orang yang mengalami penjajahan dengan mantan penjajahnya. Tapi juga dia digunakan pula untuk melihat efek yang lebih jauh, efek yang lebih luas dari penjajahan. Bukan saja soal keterkaitan atau perjumpaan sosial, politik, kultural orang-orang yang dijajah dengan para penjajahnya, ya, dengan mantan penjajahnya. Mantan penjajah ada nggak sih? Ada, Pak. Ini penting juga kita diskusikan, saya kira. Mantan penjajah ada nggak istilah mantan penjajah? Atau sekali penjajah tetap penjajah? Bahkan ketika terpikir nggak? Bahkan ketika penjajahan itu secara formal itu sudah selesai, itu kita akan bisa mengatakan mantan penjajah nggak? Coba difikirkan. Ya, penting ini untuk difikirkan. Ya. Oke. Tetapi kita juga bisa melihat postkolonialis sebagai bukan semata-mata satu babak sejarah, melainkan cara membaca. Postcolonial describes neither a historical period nor fixed range of societies, but is best understood as a discourse generating a specific reading practice. Dia bisa dijelaskan atau dia tidak menjelaskan
postkolonial, ketika kita bicara postkolonial perspektif, dia tidak semata-mata atau sama sekali tidak bahkan merujuk pada satu periode tertentu, periode pasca kemerdekaan, ya, atau merujuk pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi dia lebih mudah kita pahami atau pada saat ini ya, pada praktiknya lebih merupakan wacana yang menghasilkan cara baca atau praktik baca tertentu, praktik baca atau praktik analisis tertentu. Jadi ketika kita maksudnya begini, dia akan menjadi, kalau kita bicara menggunakan postkolonial teori, artinya itu tidak melulu bisa kita terapkan dalam konteks masyarakat pasca penjajahan. Ya, tapi bisa jadi masyarakat itu tanpa tidak mengalami penjajahan sama sekali, tapi ada praktik dia tidak dikenal sebagai masyarakat yang pernah terjajah dalam pengertian konvensional, satu negara menyerbu atau menginvasi satu negara yang lain lalu melakukan pendudukan di situ, ya, tidak pernah mengalami itu katakanlah masyarakat tersebut, tetapi di dalamnya ada hubungan yang kolonialistik. Ya. Nah, itu hanya bisa dicapai atau pemahaman bahwa terjadi hubungan yang kolonialistik itu bisa dicapai atau bisa tampak, bisa dilihat relasi yang kolonialistik itu jika dan hanya jika kita melihatnya secara postkolonial. Jadi misal seperti ini, generasi mungkin paling tua di sini termasuk saya gitu, generasi 70-an, ya, akhir sampai 80-an, sebagian mungkin 90-an, kan tidak pernah mengalami penjajahan secara formal. Ya kan? Tidak pernah. Bahkan dulu saya ingat ketika saya kecil, ada tetangga kami kedatangan seseorang dari Timur Timur. Namanya Om Louis. Kita manggilnya Om Louis. Singkat cerita, entah ceritanya bagaimana juga lah. Ya karena dia satu-satunya Katolik di lingkungan kami, pada akhirnya dia bingung mau kemana, sebagai bentuk sosialisasi dia pergi ke Langgar dan ikut sembahyang bersama kami. Karena dia akan kawin dengan salah satu tetangga kami. Nah, singkat cerita pada satu malam itu kami berbincang dengan dia, lalu dibukalah sarungnya, jangan bayangkan macam-macam ya. Dibukalah sarungnya, bercerita tentang masa lalu dia di Timur Timur, dan kami sebagai anak kecil mewawancarai dalam tanda petik. Lalu dia memamerkan salah satu, bukan memamerkan, menunjukkan salah satu bekas luka itu belang ya. Belang, bahasa Indonesia itu bekas luka itu. Lalu dia mengatakan tuh katanya bekas luka tembak. Lalu dia mengatakan ide tentang perang. Dan tidak ada terbersit di dalam hati kami, pikiran kami, anak-anak kecil di kampung kami waktu itu, ide tentang perang. Bagaimana mungkin Louis ini masih muda? Bagaimana mungkin ada perang? Bagaimana mungkin dia mengalami perang? Karena yang kami terima, perang itu adalah Indonesia melawan Belanda, kan begitu. Ya kan? Nah, kami anak-anak ini sudah sedemikian rupa memahami kolonialisme sebagai seperti itu. Sebagai kita memahami kolonialisme hanya secara umum kita memahami kolonialisme ya terbatas pada pendudukan Belanda ke Indonesia, pendudukan bangsa Jepang di Indonesia, pendudukan yang lain-lain lah di kawasan timur, ada Portugis, British di beberapa tempat yang lain, semacam itu tidak pernah terbersit di pikiran saya dan teman-teman saya kecil saya waktu itu bahwa ada perang yang dialami oleh orang seusia Om Louis yang sesungguhnya sangat terlalu muda untuk mengatakan diri sebagai, dalam pandangan waktu itu, sebagai korban perang. Nah, lalu kemudian kita belakangan setelah saya lebih tua dan lebih matang, kita bisa melihat bahwa ada praktik-praktik yang lanjutan dari hal tersebut. Nah, jadi di sini kemudian untuk menggunakan teori atau perspektif postkolonial, kita tidak serta-merta harus melihat atau memfokuskan kajian kita pada sesuatu kelompok masyarakat yang memang pernah mengalami kolonialisme dalam pengertian konvensional tadi itu. Om Louis tidak pernah mengalami kolonialisme dalam
dalam pengertian konvensional dia berperang melawan Belanda. Tapi bisa jadi dia mengalami postkolonialisme, dia mengalami kolonialisme dalam konteks dia sebagai orang tim-tim waktu itu. Seperti atau kita bahkan kalau kita biasa lihat di artikel Ibu Vina ada kolonialisme di situ di dalam praktik internasionalisasi PAUD di Bandung. Itu yang bisa kita lihat. Dan para guru, para pengurus sekolah, anak-anak, orang tua yang ada di 3 sekolah, yang 3 sekolah kalau tidak biru, coba dicek lagi di artikel Ibu Vina. Di dalam artikel tersebut tidak satupun di antara mereka yang pernah bertemu, misalnya sebut saja Jan Smith Kuhn misalnya begitu. Dia tidak pernah bertemu dengan Daendels gitu kan. Tetapi mereka mengalami, ya kan? Tidak ada satupun orang-orang di Stone School, Uphill School, kemudian satu lagi apa dan seterusnya itu yang pernah bertemu Daendels, tidak pernah bertemu Raffles. Ya kan? Mungkin dia ketemu kebun raya di Bogor, ketemu orang bekas-bekas orang Belanda di kebun raya di Bogor, tapi tidak pernah bertemu dengan orang yang disebut sebagai colonizer tadi itu. Tapi Ibu Vina menunjukkan ada relasi yang kolonialistik di sana. Itu yang kita maksud bahwa postkolonial teori atau postkolonial perspektif lebih merupakan strategi membaca fenomena. Oke? Bukan strategi yang secara spesifik berkenaan dengan apa? Masa sejarah atau kronologi tentang objek-objek atau fenomena-fenomena pasca kemerdekaan. Bahwa kemudian cara pandang itu lahir dari cara orang merespon terhadap kolonialisme konvensional, itu iya. Ya, itu iya. Jadi misalnya begini. Saya kok lupa contohnya ya. Tapi intinya begini sebagai contoh. Ini contohnya nggak terlalu tepat, tapi bisa kita jadikan sebagai contoh. Dalam bukunya Hilda Gates misalnya, disebutkan bahwa dia menemukan anak-anak Indonesia dalam tanda petik Jawa yang jadi subjek penelitiannya itu nggak kreatif. Nggak kreatif. Kalau ini kita sebut sebagai sebuah kesimpulan kolonialistik, maka kemudian orang di seluruh dunia yang mengakses buku itu akan mengatakan anak Indonesia tidak kolonialis, tidak kreatif, kan begitu. Lalu buku itu direspons oleh Kuncharaningrat dan mengatakan, dia kurang lebih mengatakan bagaimana orang ini bisa menyimpulkan anak-anak Indonesia garis miring Jawa tidak kreatif, sementara anak-anak kita, anak Indonesia itu bikin surututu trompet sendiri dari batang padi, straw itu, bikin mobil-mobilan atau mainan dari kulit jeruk gulung, jeruk Bali orang mengatakannya, meskipun belinya di Bandung namanya jeruk Bali juga itu, nggak bisa dipaksa jadi jeruk yang lain, itu namanya jeruk Bali juga, mau belinya dimanapun, ya kan, betul ya, dan seterusnya. Nah ini adalah cara dia merespon atau membaca balik apa yang dilakukan oleh penulis Barat misalnya. Nah, metode dia membalik skenario tadi itu dengan menunjukkan fakta baru, inilah yang benar mengilhami postkolonialisme. Bagiannya begitu. Meskipun bukan satu-satunya. Karena kita di dalam kolonialisme juga ada banyak ide lain, misalnya ada namanya hybridity dan seterusnya, yang teman-teman bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya. Kenapa dia muncul? The remarkable rise of postcolonial theory in the 1990s was partly due to the fact that by the late 1980s, the world was hungry for a language to describe the diversity of cultures and the intersecting global range of cultural production. Postcolonial theory provided that language, a way of talking about the engagement of the global by the local, particularly local cultures, and most importantly, provided a greatly nuanced view of globalization developed from its understanding of the complexities of imperial relationship. Dia muncul sebagai alternatif terhadap kenyataan bahwa kompleksitas masyarakat kita pada dekade 90-an itu paling tidak
membutuhkan bahasa baru untuk menjelaskan. Ya, berbagai macam hal yang terjadi dan itu merupakan bagian dari sisa-sisa kolonialisme konvensional maupun transformasinya ke dalam wujud yang lebih baru. Wujud yang lebih baru. Ya. Kemudian kita bisa secara lebih simpel lagi memahami teori ini sebagai perspektif yang dapat dipahami sebagai cara kita memandang praktik-praktik kita melalui critical assessment that they may be a continuation or transformation or different expression of colonialist mind. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu melalui satu penilaian kritis bahwa cara pandang kita terhadap praktik-praktik yang selama ini kita lakukan, praktik-praktik di dunia macam-macam, praktik mengajar, apapun lah ya, semua praktik di dunia ini dengan asumsi kritis atau dengan cara pandang yang kritis bahwa kemungkinan ada kemungkinan praktik-praktik itu adalah continuation, kelanjutan, transformasi atau bentuk baru, atau different expression atau pengungkapan atau pencitraan yang berbeda dari apa? Dari colonialist mind, dari pikiran yang kolonialistik. Sebagai contoh, kemarin saya barusan datang ke tempat Histart yang asli. Ya, kemarin saya travel sebentar ke US, lalu oleh panitia diajak mengunjungi satu pusat PAUD Histart yang melahirkan teori setiap $1 yang diinvestasikan ke PAUD nanti akan menghasilkan keuntungan $4-7 di masa mendatang, teorinya Hikmet. Saya datang ke tempat itu dan kemudian menyadari dengan sepenuhnya kenapa PAUD HI tidak mudah di Indonesia pada akhirnya gitu. Ya. Saya datang ke Histart, dia punya kelas seperti kita, gurunya mengajak nyanyi juga ketika kita datang, anak-anak juga disiapin untuk mengucap salam dengan berbagai bahasa, termasuk Assalamualaikum dan seterusnya. Dalam lagu, dia berkunjung ke beberapa kelas, lalu diajak berkeliling kompleks, ketemu satu ruang untuk family therapy, ketemu satu ruang untuk ada dapur yang sangat besar yang mungkin sama ukurannya dengan ruang kelas kita di sini, ketemu social worker juga di situ ada, ketemu macam-macam staff lain yang semua dalam satu kompleks. Tentu di luar ruang-ruang yang digunakan untuk manusia tadi itu ada paling tidak saya melihat ada 2 lapangan besar yang dipakai untuk anak-anak bermain, termasuk orang dewasa selama menunggu anak-anaknya belajar juga mengakses alat main itu, alat main outdoor. Nah, Histart itu menjadi semacam rezim kebenaran bahwa PAUD yang benar adalah yang seperti ini gitu. Ya kan? PAUD yang benar adalah idealnya, atau PAUD yang ideal adalah yang seperti itu. Tidak hanya cukup ada gurunya, tapi juga ada chefnya, ada family terapisnya, ada social workernya, ada macam-macam, stafnya banyak sekali di situ dan punya ruang-ruang sendiri dan besar-besar, dan seterusnya lah, kompleks sekali. Nah, tentu tidak salah mencita-citakan satu pusat PAUD yang seperti itu, dan tentu tidak salah pula orang Amerika membuat pusat PAUD yang seperti itu karena dia menginginkan, karena dia di Histart lebih banyak diakses oleh anak-anak dari keluarga kulit berwarna, sebagiannya migran, sebagiannya disadvantage begitu. Tentu tidak salah, ya kan? Tidak salah sebuah bangsa mencita-citakan demi keselamatan, kebaikan masa depannya, dia mencita-citakan seperti itu. Menjadi persoalan ketika kemudian dia dianggap sebagai satu-satunya kebenaran di dalam merancang pusat PAUD, didakwahkan ke seluruh dunia,
lalu oleh para adopternya, termasuk oleh para ofisial negara-negara tempat dia diadopsi, menjadi standar untuk menyeleksi penerima bantuan misalnya. Ya kan? Ibu Rizka misalnya hanya akan mendapatkan bantuan jika menandatangani komitmen Anda akan membuat PAUD yang seperti ini. Gitu. Anda menyediakan ini, Anda menyediakan ini, Anda menyediakan ini. Lah bagaimana Anda akan menyediakan ini atau itu? Wong di tempat kita nggak ada pekerjaan yang namanya family therapist misalnya. Ya kan? Yang ada di tempat kita adalah jurusan bimbingan dan konseling. Dan kalau keluar gelarnya SPD. Dia dipersiapkan untuk menjadi konselor yang settingnya sekolah, bukan settingnya konflik rumah tangga. Ya kan? Social worker juga demikian. Nah, di mana kita mau mencari social worker? Misalnya kalau harus satu atap begitu. Jadi persoalan ketika seperti itu. Maka kemudian satu hal yang tadinya baik diterapkan di satu tempat, dia bisa menjadi alat kontrol baru, dia bisa menjadi dia bisa menciptakan relasi kolonialistik ketika dia dibawa ke suatu tempat menjadi alat untuk pengendali atau alat seleksi misalnya seperti itu. Satu hal. Tetapi kita juga melihat kalau tadi yang saya kunjungi benar-benar dalam satu pusat, satu kompleks di sebelah luar jadi semacam kampus gitu. Di bagian paling luarnya adalah ruang-ruang kelas, di bagian dalamnya tadi mulai dari direktur pusat sampai ke atau kepala PAUD-nya sampai ke support stafnya yang terdiri dari berbagai macam tadi ahli pekerja yang berkenaan dengan nutrisi, yang ini gitu. Dalam sebuah masyarakat yang profesinya tidak mengalami diversifikasi seperti itu, ya mungkin kita akan kesulitan menangani. Saya akan berhenti terlebih dahulu di sini. Saya mungkin akan izin sekitar 10 sampai jam 11 saya upayakan di sini terlebih dahulu. Teman-teman silakan kembali ke kelompok masing-masing dan siapkan, nanti akan saya tanyakan apa yang sudah dilakukan dengan artikel-artikel yang kemarin saya bagikan itu, dengan pertanyaan yang sudah kita ajukan tempo hari. Artinya kalau belum disiapkan, mohon disiapkan. Nanti akan saya kembali sekitar jam 11. Terima kasih. Euro and American paradigm are inherently inferior and weak. Yakni semua hal, semua orang, semua budaya, semua hal yang di luar jangkauan atau di luar sistem kebenaran yang disebut sebagai atau yang berada di luar kebenaran, sesuatu yang dianggap benar menurut ukuran paradigma Euro dan American itu dianggap inferior atau lemah. Ya seperti itu. Maka kalau kemudian ya tadi kalau kita lihat di penjelasan Ibu Vina di artikel beliau misalnya, beliau menyebut misalnya developmentalism. Ya kan? Developmentalism atau developmentalism itu over reliance, boleh saya bilang sebagai over reliance on developmental theory of individual development, kepercayaan atau kepercayaan yang terlalu terhadap teori perkembangan individual, bahwa cara melihat individu yang paling benar hanyalah dengan menggunakan optik teori perkembangan. Nah, dan teori perkembangan itu sendiri sudah sangat American dan sangat Europeanistik gitu, karakteristiknya. Nah, cara kita melihat
praktik lain yang dianggap tidak setara atau tidak sejalan dengan paradigma developmentalisme adalah pikiran yang kolonialistik. Kurang lebih secara mudahnya dapat dimaksudkan demikian. Ya, dimaksudkan demikian. Seperti itu. Nah, banyak konsep-konsep di dalam postkolonial teori ini sudah terulang. Banyak istilah yang bisa kita gunakan atau istilah yang sering digunakan di dalam teori postkolonial. Mestinya saya menyampaikan satu buku untuk teman-teman semua, tapi itu ada di komputer yang baru akan kita ambil dari tempat reparasi. Ada satu buku, ya teman-teman boleh cari sendiri sih. Ini saya screenshot dari sana. Buku itu kurang lebih ya buku tentang ya pengantar postkolonial teori lah. Gitu. Nah, ada sejumlah key konsep atau konsep kunci di dalam buku itu, sepertinya tidak ada di buku ini. Kalau ada saya kirimkan via chat, tapi nggak ada. Tidak ada. Jadi karena tidak ada, ya saya kirimkan. Nah, di antara konsep-konsep tersebut misalnya adalah ini, mulai dari urut abjad ya, mulai dari Aboriginal Indigenous People, kata indigenous, ya, African American Postcolonial Studies, agensi, alegori, alterity, dan seterusnya macam-macam. Nativism, neokolonialisme, neoliberalisme, dan seterusnya, itu banyak sekali konsep-konsep kunci yang bisa dipakai di dalam atau lazim dipakai dalam postkolonial perspektif. Ya, bisa seperti itu. Nah, lalu bagaimana di dalam konteks PAUD? Nah, konteks PAUD ini clear sekali. Tadi sudah saya sampaikan, saya singgung artikel dari Ibu Vina misalnya menunjuk misalnya developmentalism atau the propagation of debt, atau bahkan propagasi atau kampanye PAUD bisa jadi adalah bagian dari extensions of colonial minds. Ya, bayangkan kalau kemudian karena kampanye PAUD orang mengatakan bahwa sebaik-baik perawatan, ini konyol, sebaik-baik perawatan atau stimulasi anak usia dini adalah yang dilakukan di PAUD yang terinstitusionalisasi. Bisa jadi kan? Orang menganggap demikian toh. Nah, ini contoh. Maka kemudian kampanye PAUD adalah bagian dari extension of colonial mind. Bahwa dia adalah bagian dari perpanjangan tangan pikiran kolonialistik. Karena dengan cara itu dia akan melihat ibu-ibu yang merawat anaknya sendiri, tidak memasukkan anaknya ke pusat PAUD, sebagai ibu-ibu yang inferior, yang tertinggal, ya kan, seperti itu gitu. Atau keluarga yang tidak mengirimkan anaknya ke pusat PAUD adalah keluarga yang tertinggal. Akibatnya lanjutannya adalah anak-anak dari keluarga yang tidak pernah mengirimkan mereka ke PAUD adalah anak-anak yang tidak siap untuk berkembang, tidak siap untuk belajar, dan so on and so forth. Ya kan? Atau yang bisa kita lihat juga promosi DAP misalnya, promosi prinsip developmentally appropriate practice, itu yang terlalu juga bisa kita sebut sebagai satu-satunya standar, ya, sebagai satu-satunya kebenaran dalam kita berPAUD, nah, bagian dari exchange of colonial mind. Kemarin pada saat di US saya tergoda untuk bertanya dengan sejumlah orang, dan menarik. Ini contoh juga orang yang sudah mengalami kolonisasi ya. Saya ini akan mendudukkan diri sebagai sampel atau contoh orang yang mengalami kolonisasi. Saya ingin tanya ke teman-teman, misalnya saya ingin tanya ke siapa ini, Dina misalnya, Ibu Dina Kusumanita. Kalau Ibu atau penjenengan ditanya tribal early childhood education, ya, kira-kira asosiasi Anda apa? PAUD ya, Pak PAUD untuk masyarakat suku-suku gitu. Asosiasi Anda seperti orangnya, kira-kira guru yang Anda hadapi, gurunya seperti apa kira-kira? Dalam bayangan Anda. Kalau sebaiknya sih Pak. Masih mute. Dina, nggak kedengaran suara Anda. Sorry, saya yang ternyata. Terus ulangi. Saya yang meng-mute speaker. Silakan. Ya Pak. Izin menjawab, kalau menurut saya sih idealnya gitu Pak,
guru-guru itu kalau kan kita di Indonesia sendiri Bukan pertanyaan Bali bukan begitu. Ketika saya menggunakan kata tribal ya, tribe, suku ya. Lalu ada sebuah suku yang mengupayakan pusat PAUD mereka sendiri. Kira-kira lalu gurunya datang kepada Anda. Imajinasi Anda tentang seorang guru dari suatu suku itu dalam petik ya, orang Jawa bilangnya blegernya. Appearance-nya seperti apa? akan sangat memiliki ciri khas sesuai sukunya, Pak. Contohnya, sebut saja misalnya Anda apa? Kalau di suku Sunda misalnya lebih pada sopan santun dan sebagainya itu lebih menonjol gitu, Pak. Oke, lalu kemudian yang lebih fisikal, yang lebih material misalnya apa? Itu kan kita harus ngomong dulu, "Ih, punten Pak Ali," ya. Ya, kalau di Sunda sendiri biasanya ada Rebo Nyunda, Pak, pakai yang berbentuk fisik ya, Pak, pakai seragam gitu, seragam khas suku Sunda gitu. Oke. Dan itu menurut Anda ikon tribal ikonnya tadi itu kira-kira berbeda jauh dari masyarakat mainstream apa enggak? Katakanlah masyarakat mainstream kita sekarang pakai kerudung semua gitu ya. Maaf Evelyn, kira-kira ketika ada seorang guru dari suatu PAUD yang disebut sebagai tribal early childhood education gitu, kira-kira secara material dia itu menampakkan appearance, body appearance-nya, kemudian material culture-nya itu berbeda dari masyarakat mainstream apa enggak? Istilah masyarakat mainstream ini sudah salah saya ngomong gini sebenarnya, susah saya ngomongnya karena ya tidak bisa melepaskan diri dari tadi kan bahasa yang sangat dominatif. Gimana Dina? Kalau menurut saya pribadi cukup nyentrik ya, Pak. Oke, stop. Anda sudah menyebutnya dengan kalimat yang tipikal sekali, nyentrik. Mas Muhammad Rusfandi, halo, mau berbagi? Mau berbagi nggak respon Anda terhadap pertanyaan saya tadi? Sepertinya belum dulu, Bapak. Oke, baik, tidak masalah. Terima kasih. Nah, bersama saya kemarin itu di konferensi dan workshop yang saya hadiri itu, ada sejumlah orang yang menjadi leaders menjadi pemimpin dari apa yang mereka definisikan sebagai tribal early childhood education network, jaringan atau jejaring penyelenggara, penyedia layanan anak usia dini, pendidikan anak usia dini bagi masyarakat suku. Dan saya tidak bisa membedakan di mana sukunya gitu. Ya, sama seperti Dina tadi itu, ketika kemudian kita membayangkan suku, kita akan membayangkan Apache gitu kan, Geronimo gitu, kepalanya pakai bulu elang dan seterusnya gitu kan, kaki tangannya pakai kerincing gitu kan dan seterusnya. Karena itu yang juga saya temui ketika saya berjumpa dengan teman lain dari Eropa yang juga dia bagian pada kesempatan lain dia juga seorang pemimpin dari PAUD untuk masyarakat indigenous di Eropa gitu. Sama mengejutkannya ketika saya belajar tentang masyarakat Roma di Eropa gitu. Saya mendengar bahwa mereka itu nomad, mereka juga percaya pada ya sesungguhnya kata superstition itu juga sudah tidak benar ya, tahayul gitu kan. Memang sistem kepercayaan mereka seperti itu, percaya pada perkawinan yang dijodohin gitu. Sementara kita itu kan melihat bahwa kulit putih itu selalu maju, kemudian orang bebas memilih jodohnya sendiri gitu kan, tidak ada arranged marriage kayak gitu kan. Tapi ini tidak. Nah, kemarin juga demikian, ada sejumlah orang, tidak hanya satu gitu. Dari mereka sama, saya tidak bisa membedakan dari warna kulitnya jelas menurut saya mereka kulit putih gitu, berbicara dengan bahasa Inggris yang sama dengan orang Amerika pada umumnya, mengenakan jeans yang sama dengan yang saya kenakan, warna rambutnya sama dengan sebagian besar peserta dari Amerika yang ketahui. Nah, kenapa ini muncul? Ya tadi karena saking sudah embedded-nya pengaruh saking terkolonisasinya pikiran saya bahwa kalau kita bicara suku kita selalu bicara orang yang ada di pedalaman, orang yang berada di luar sistem dominan ini kan begitu, dan selalu berpikir bahwa mereka ada di belakang kita.
dari sisi kemajuan kan begitu. Nah, mereka less civilized, sedikit kurang beradab. Beradab ini bukan soal sopan santun ya, tapi tidak semodern kita gitu. Mereka sangat modern, mereka pakai IT untuk membuat network, mereka membangun kurikulum dan seterusnya. Dan itu satu hal. Yang menarik lagi, kemudian saya tanya, di tempat kita ini hampir semua skripsi itu ada NAYIC-nya kan? Menurut NAYIC, usia dini adalah usia kayak gitu kan? Iya enggak? Karena saking dominannya, kita bisa bilang NAYIC adalah satu institusi kebenaran lain di tempat kita. Ya kan? Tidak salah, saya tidak mengatakan tidak salah. Tapi mengejutkan ketika saya ketemu orang-orang di sana itu, dan saya tanya kepada salah satu pemimpin Tribal Early Childhood Education tadi itu, saya bilang, satu terang shock. Kenapa, Li? Kenapa, Li? Karena sejak hari pertama sampai hari sekarang ini, saya tidak pernah mendengar penyebutan NAYIC sama, bahkan di Headstart. Bahkan di Headstart. Saya kemudian bertanya-tanya kan, ada apa gitu loh. Sementara di tempat kita sangat dominan. Ya kan? Bahkan ketika sebuah skripsi atau sebuah tesis akan menjelaskan apa itu, ini salah satunya NAYIC adalah usia 0 sampai 8 tahun. Tapi di Indonesia usia dibatasi 0 sampai 6 tahun. Kan kali kita membaca paragraf yang seperti itu kan. Saya nggak tahu di UPI dan di UNJ, tapi it's too much of it, gitu ya. Banyak sekali. Nah, itu buat saya menarik. Lalu saya bertanya ada apa gitu. Ternyata ini yang kemudian mungkin sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Vina di artikelnya, bahwa colonial reality ketika kita melakukan membicarakan realitas postkolonial itu tidak selalu melulu berkenaan dengan pengalaman keterjajahan dalam pengertian klasik, dalam pengertian konvensional tadi. Tapi dominasi satu sistem kebenaran atas satu sistem yang lain itu juga bisa dibaca secara postkolonialistik. Saya tanya kepada Ibu Kim, salah satu pemimpin. Saya bertanya kepada 3 orang sesungguhnya. Kepada 3 orang. Tiga-tiganya menjawab memberikan jawaban yang kurang lebih sama. Kita butuh independensi. Dia mengatakan begitu. Kita butuh independensi. Dari situ kita juga bisa melihat bahwa saya juga padanya belajar bahwa baik atau pusat PAUD yang baik itu tidaklah selalu sepadan dengan pusat PAUD yang didasarkan pada framework yang dipromosikan oleh NAYIC. Bahwa kemudian dia menjadi cukup dominan di Indonesia itu karena ada relasi lain yang turut mensupportnya. Itu. Oke. Sampai di sini saja penjelasan saya. Nah, saya ingin dengar UPI kurang berapa pertemuan ya secara sampai akhir semester? Kalau di UPI sendiri, Pak, sit-in dengan Bu Hani sudah selesai karena minggu ini minggu terakhir perkuliahan. Oke. Kalau UNJ? Oke, nggak apa. Kalau UNAS masih agak panjang. Kami sedang ya. UAS, Pak. Oh, sedang UAS. Oh, maaf Ibu. Iya. Kita mengganggu UAS Ibu, menambahkan beban belajar Ibu, mohon maaf. Nah, tidak apa-apa, Pak. Senang belajar. Saya juga mungkin ya kita lihat nantilah. Saya akan bilang ke Nafis tentu saja bahwa kita mungkin akan sit in, tapi sifatnya sudah sangat voluntary untuk teman-teman, voluntary untuk sukarela saja, mana suka saja untuk teman-teman di UPI maupun tadarusnya sudah kita, sebenarnya ada satu sesi lagi soal poststrukturalisme, tapi saya kira yang berikutnya voluntary saja, Pak. Mana suka saja untuk teman-teman UPI dan teman-teman UNJ. Selanjutnya saya akan berproses sama teman-teman UNES. Pekan depan mungkin kita masih akan ketemu lagi, tapi kita akan lihat apakah artinya mana suka lah. Kalau teman-teman akan bergabung, alhamdulillah. Kalaupun tidak, saya senang. Kalaupun tidak juga tidak mengapa. Sekarang saya ingin mendengar cerita ya dari teman-teman semua per kelompok yang sudah membagi tidak harus semuanya bercerita, karena toh saya kira karena membuat filenya bisa
di share dengan grup gitu. Saya tinggal terima file. Saya ingin mendengar sampel cerita dari kelompok yang sudah terbentuk itu, apa yang bisa dipelajari, apa lesson learned dari artikel-artikel yang sudah kita share itu, lalu peluang riset apa yang bisa dimunculkan dari artikel yang teman-teman baca. Saya ingin mendengar 4 orang atau 4 representasi kelompok untuk bicara. Silakan. Siapa yang akan jadi volunteer untuk bicara 3-4 kelompok hari ini? Pak Ali ke-mute sepertinya, Pak. Saya ingin mendengar barang 4 orang wakil dari, maksudnya 4 wakil dari kelompok gitu ya, karena kan kelompoknya banyak. Ya. Saya ingin mendengar 3-4 wakil gitu untuk untuk bercerita tentang apa yang sudah didiskusikan dari artikel yang kemarin sudah kita bagi, terutama potensi risetnya apa gitu sebagai tindak lanjut dari artikel itu gitu. Kan ada teman-teman sudah bagi diri ke dalam 3 kelompok besar kan ya. Itu maksud saya. Kalau ada. Sekarang inovasi pada Halo. Baik, Pak. Boleh dimulai dari kelompok 2 poststruktural Silakan, dulu. Pak Muhammad, silakan. Sebutkan kelompoknya, lalu di bagian mana atau artikel mana yang Anda lihat dan kelompok Anda lihat, lalu apa yang Anda bisa share hari ini. Silakan. Baik, saya Dodi dari UNJ mewakili kelompok 2 poststruktural. Kepada host boleh izin share screen. Sudah dikasih. Sudah, Pak. Tunggu. Sudah, sedang loading. Oke, terima kasih. Terima kasih, host. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share. Saya Dodi dari kelompok 2, share mengenai jurnal yang kami ambil dari yang drive yang Bapak share pada pertemuan pertama. Mohon maaf juga saya baru hadir pada pertemuan ketiga karena ada halangan. Sebentar, Pak, gangguan. Jurnal yang diambil yaitu jurnal Free Choice and Free Play in Early Childhood Education, Troubling the Discourse, tahun 2014, penulisnya Elizabeth Ann Wood. Latar belakang penelitiannya, penelitian bertujuan mengkritisi bermain bebas dan pilihan bebas, bukan hanya dari sisi berpusat pada anak dan perspektif perkembangan, tapi juga melihat aksi dalam jurnal ini agensi. Saya mengartikannya atau kelompok kami mengartikannya sebagai aksi anak dan relasinya pada kuasa saat bermain. Mungkin metode yang digunakan studi kasus atau fenomenologi dengan sampel diambil secara purposif. Sampelnya 10 anak di satuan PAUD di Inggris. Hasil analisis dari kelompok kami menunjukkan bahwa bermain bebas selalu diatur dalam setting pendidikan didasarkan pada pilihan dan nilai-nilai yang dipercayai guru, makna yang diikutsertakan pada main, kemudian variasi tindakan kurikulum dan batasan capaian tingkah laku pada anak dan aturan di kelas. Sehingga
pembelajaran yang sifatnya free choice pun kadang kuasanya dipegang oleh guru. Pada pendahuluan dijelaskan bahwa guru bisa menjadi pendukung dan pengarah perkembangan anak, kadang juga menjadi penghalang inisiatif anak. Pada pendahuluan dicontohkan bahwa ada satu anak yang mengalami kesulitan motorik, memiliki satu pendamping konstan atau shadow teacher mungkin bahasanya. Ketika shadow teacher ini hadir di awal-awal, dia membantu perkembangan anak tersebut. Tapi dengan berjalannya waktu, justru ketika ada guru ini, anaknya jadi kurang inisiatif dan kurang bersosialisasi dengan temannya. Sehingga apa yang diinginkan anak jadi tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian, anak juga punya cara sendiri untuk menegosiasikan waktu dirinya atau ruang dirinya sendiri, di mana anak kadang menggunakan membaca buku, bermain dengan alatnya sendiri di ruangan sebagai cara untuk menunjukkan kuasa dia, saya lagi mau sendirian, saya mau lagi menggunakan waktu saya sendiri. Kemudian dari pengertian jurnal tersebut, gabungan antara socio-cultural dan perspektif post-structural, aksi anak meliputi banyak aspek, mulai dari pengetahuan, kemampuan, atau imajinasi yang ada atau yang ingin ditunjukkan oleh anak tersebut. Pada bagian analisis ditemukan aksi anak berhubungan dengan usaha menunjukkan keahlian atau pengetahuan. Dicontohkan, satu anak bermain membuat membuat yang pakai kapur kotak-kotak kemudian dilempar batunya. Saya lupa namanya, di mana anak tersebut menggunakan permainan tersebut bukan untuk ngajak temannya main, tapi untuk dia belajar berhitung dari 1 sampai 15. Sehingga dia menggunakan keahlian dan pengetahuan dia untuk menggunakan permainan dengan cara dia sendiri. Kemudian aksi diekspresikan melalui kepercayaan diri untuk memimpin permainan atau menentang aturan orang dewasa. Pada kasus dari jurnal, terlihat bahwa guru menyediakan permainan motorik berupa melompati karpet kotak-kotak yang diberi jarak. Kemudian ada satu anak yang mengarahkan permainan ini menjadi permainan lompat halang rintang pura-puranya ngelewatin laut kembali ke kotak tersebut. Kemudian anaknya juga memindahkan 2 kotak jadi 1 untuk melompati 2 kotak itu sebagai cara dia untuk, saya mau mainnya begini loh, Bu Guru. Sehingga di situ terlihat bahwa anak resisting atau menolak atau menantang aturan guru di sekitarnya dengan cara dia merubah permainan. Lanjutannya, kadang aksi anak untuk memasukkan atau mengeluarkan teman dari grup bergantung pada teman tersebut. Pada jurnal dicontohkan, ada satu anak yang belum bisa pakai mouse ketika pembelajaran komputer. Kemudian 2 temannya menemani dia untuk belajar menggunakan mouse. Namun pada permainan lain, teman tersebut tidak diajak. Jadi di sini relasi perpindahan kuasa untuk siapa yang dianggap teman atau bukan teman grupnya bergantung pada konteks kegiatan itu sendiri. Berhubungan dengan temuan berikutnya, kadang di jurnal ini dicontohkan berbisik pun adalah usaha untuk mengeluarkan satu teman supaya nggak ikut main dari permainan tersebut. Tapi jika diarahkan oleh guru, maka teman tersebut bisa kembali mengajak temannya pada grup atau permainan yang sedang dilakukan. Kemudian, pada contoh terakhir dari jurnal tersebut, diam pun adalah bentuk aksi untuk menentukan keluar dari grup atau mengeluarkan teman dari grup. Dicontohkan bahwa ada satu teman yang sedang main rumah boneka, namun karena ada peneliti di dekat situ, maka si teman ini mengajak teman tersebut bermain rumah boneka. Namun, karena sebenarnya dia nggak mau main bareng-bareng, sehingga si teman ini, walaupun diajak, oh kita mainnya seperti ini ya, dia diem aja. Mainnya paralel. Permainannya sama, tapi punya
cara main yang beda dari satu anak dengan teman yang lainnya. Satu alat, tapi mainnya paralel, jalan bersamaan. Jadi diam pun adalah usaha untuk mendapatkan kembali kuasa seorang anak. Pada bagian diskusi, melalui aktivitas dan cara meditasi, dalam tanda kutip, duduk bersama, anak menggunakan aksi individu atau grup karena mereka belajar aturan main, kontrol diri, dan regulasi, dan cara menahan aturan orang dewasa dan batasannya. Jadi, di diskusi ini, anak belajar aturan main, kemudian mengontrol diri, kemudian meregulasi diri, supaya permainan itu tetap berlangsung. Orang dewasa mungkin akan mengatur, tapi mereka punya cara tersendiri untuk menahan atau menantang aturan tersebut, seperti contoh yang sebelumnya. Kemudian pada bagian terakhir, kesimpulan, bermain bukan hanya sekedar aktivitas perkembangan natural anak, tapi perlu perhatian diberikan pada tanda kutip tugas sulit pada bermain bebas. Ada satu kalimat di jurnal tersebut bahwa bermain bebas tidak selalu mendukung anak untuk berkembang, tapi kadang justru jadi tidak menguatkan, not empowering. Sehingga guru fungsinya, jurnal ini mengarahkan supaya guru saat bermain bebas untuk memperhatikan pilihan anak, diskusi antara masing-masing anak, sehingga terjadi balance dan anak bisa bekerja sama antara mereka. Karena bekerja sama itu bagian dari tugas sulit yang dimaksud di sini. Kadang anak juga nggak paham aturan main dalam tanda step by step-nya ketika melakukan permainan, sehingga terjadi butuh orang dewasa di sekitarnya untuk mengarahkan kembali tujuan dari permainan atau menyelaraskan antara satu anak dengan yang lainnya. Kemudian keikutsertaan yang kritis diperlukan pada pelaksanaan bermain bebas dan menggunakan praktik baik yang berbasis pengetahuan. Di sini guru perlu mengkritisi semua kegiatan permainan anak saat bermain bebas agar terjadi relasi kuasa yang sesuai dengan kebutuhan. Kapan ada posisinya di anak, kapan ada pada posisinya di guru. Sehingga poststruktural pada penelitian jurnal ini menunjukkan relasi kuasa itu nggak fix pada guru saja atau pada anak saja, tapi bisa pada tergantung kebutuhan, tergantung alat yang tersedia, tergantung perilaku yang ditunjukkan oleh anak ataupun guru. Kemudian ada diskusi tambahan dari jurnal yang dicari oleh kelompok kami juga, pada jurnal Budi Iskandar pada tahun 2021, bahwa guru mengurangi esensi bermain sebagai hak anak dengan kata-kata seperti hati-hati saat bermain ya, atau peringatan sederhana lain, sehingga menghilangkan minat, perasaan, atau imajinasi anak. Walau jurnalnya menurut kelompok kami dan saya pribadi tidak mendetail karena dia menyebutkan sekolah terlalu neoliberal, tapi dia tidak menjelaskan neoliberal yang dimaksud yang seperti apa. Pun juga tidak menjelaskan kasus saat penggunaan hati-hati saat bermain ini seperti apa. Lanjut, jurnal lain oleh Sandra Hesterman dan Anna Torgovska pada tahun 2019, PBL atau play-based learning terjadi salah konsepsi pada guru, karena guru kadang punya tuntutan standar nasional negara sehingga guru kehilangan makna PBL dan menyelipkan standar negara sebagai, tanda kutip lagi, tantangan. Jadi fun itu, menyenangkan itu nggak harus selalu terjadi dalam pembelajaran, tapi pembelajaran itu harus punya tantangan, sehingga makna bermain bebas sebagai bagian dari PBL jadi nggak ke situ maknanya, agak sedikit menyimpang. Baik, penelitian yang diajukan oleh kelompok kami, Pak,
berhubungan dengan kembalinya sekolah tatap muka yang tadinya pandemi full 100% di rumah. Latar belakangnya pada masa pandemi di mana sekolah berubah haluan menjadi dalam jaringan atau daring, di mana kadang anak bebas menentukan kapan belajar. Mau pagi itu, mau siang itu, mau sore itu, tergantung dari kesediaan orang tua atau keinginan dia sendiri. Bahkan dalam kasus tertentu, anak bisa menentukan dia mau belajar atau tidak. Karena kadang kebanyakan pekerjaannya dilakukan oleh orang tua. Sehingga kita bisa mencoba melihat apakah guru kembali bisa mengatur ritme belajar dengan jam yang kembali fix dari jam sekian sampai sekian. Metodologinya mungkin bisa fenomenologi, dengan cara observasi langsung atau wawancara mendalam pada guru setelah observasi tersebut. Seperti itu, Bapak. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Makasih Mas Muhammad. Ya, jadi ini kritikal sekali yang disampaikan tadi. Ya, jadi yang ditulis oleh Elizabeth Wood saya kira menarik untuk dilihat ya. Bagaimana free play itu sendiri pun sesungguhnya tidak free play gitu. Dan kita atau istilahnya tadi Mas Muhammad dan kawan-kawan menyebutnya bahwa kuasa atau kendali dalam free play itu juga ditentukan oleh guru. Di tempat kita bahkan mungkin kita bisa meragukan apa itu bermain gitu. Ataukah kita harus, atau sesungguhnya kita yang perlu meragukan definisi bermain menurut Barat gitu. Saya sedang tertarik untuk melihat, mungkin perlu ada survei kecil barangkali ya. Orang Jawa mengatakannya begini, ojo dolanan wae sinau gitu. Ya, sering kita dimarahi orang tua kita kan, jangan main terus, belajar gitu. Kita ingin lihat apa yang ada dalam pikiran orang tua atau orang lah ya gitu katakanlah ketika mengatakan itu. Saya kira itu penting untuk kita lihat. What is actually the idea of play and what is learning? What is play and what is learning? Itu penting untuk kita lihat saya kira. Dan seberapa dan apa aspek-aspek dominan apa di dalam pendapat-pendapat mereka untuk kita bisa melihat apa itu play sesungguhnya. Karena kita lihat dari kegiatan pembuka sampai penutup di tempat kita itu mana yang disebut bermain, karena yang ada adalah anak mengikuti apa yang diskenariokan oleh guru di RPPH. Pertanyaannya apakah itu bermain gitu. Apakah itu masih memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun bermain gitu. Ini saya kira juga satu hal yang perlu kita lihat. Lalu tadi juga kita dipaparkan juga tentang play based pedagogy, itu ada disorientasi misalnya. Seperti itu. Kalau tidak keliru sepulang Ibu Hani dari Finland tempo hari, beliau tidak terlalu terkejut dengan maksudnya begini, sementara kita melakukan glorifikasi habis-habisan tentang Finland gitu kan, kayak Finland nggak ada ini, dikit-dikit kalau mau maju kayak Finland kan gitu kan, sering kita mendengar gitu. Tetapi sepulang saya mendengar cerita dari teman-teman sepulang beberapa teman pergi ke Finland, pulang nggak terlalu mengejutkan ternyata. Mungkin untuk pendidikan dasarnya iya, tapi untuk pendidikan PAUD-nya it's not really that apa namanya amazing katanya gitu. Yang disebut sebagai keberpusatan pada anak tidak sedominan, misalnya tidak sekentara misalnya di negara-negara yang dikunjungi sebelumnya gitu. Ya, oke, terima kasih Mas Muhammad. Ini saya kira menarik ya, sudah ada sekian agenda riset yang kemudian coba ditelurkan setelah membaca paper yang disebut. Oke, kelompok berikutnya saya ingin dengar. Kita ingin dengar. Kelompok siapa? Mas, yang satu kelompok dengan Pak Muhammad, coba raise hand. Biar saya tahu siapa aja anggota kelompok beliau. Coba dipencet icon raise hand-nya yang satu kelompok dengan Pak Muhammad. Oke, ada Nurul Saleha, ada Eli, ada Nimatuz Zahra. Eli, Ibu Eli dari mana? Halo Ibu Eli.
Dari UNES, Pak. Oh, dari UNES. Jadi UNES. Anissa Hidayah dari UNES juga. Salama UNES juga. Nila Novitasari ini UNES semua nih. Sama UNJ. Enggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih. Silakan di lower hand lagi. Selanjutnya kelompok siapa? Volunteer yang ingin menyampaikan hasil bacaannya. Baik, Pak. Dari kelompok saya, Pak. Kelompok 3, feminisme. Aku maju, iki dek feminisme. Halo. Ita. Siap Pak Ali. Ya, Sama mute Bunci dulu. ini saya Pak Ali. Siap. Ya, mute dulu. Oke. Baik. Jadi mohon maaf sebelumnya kami tidak mengeserkan PPT kami membaca tentang analisisnya. Oke, silakan. Nah, jadi pada artikel yang berjudul artikel dari Karina David, Susan Craig, Leading Other Ways Using a Feminist Lens to Create Alternative Space for Early Childhood Education Leaders. Nah, di sini jadi temuannya pada artikel ini yaitu Early Childhood Education itu selalu dianggap sebagai pekerjaan wanita, di mana didominasi oleh wanita. Namun perempuan masih menemukan perjuangan untuk membela suara mereka dalam organisasi yang didominasi oleh laki-laki. Nah, jadi pada artikel ini yaitu pengharapan hak-hak wanita itu disetarakan seperti laki-laki seperti itu. Namun ada tantangan untuk mengartikulasikan kepemimpinan mereka secara efektif. Oleh karena itu, teori-teori feminis mencoba untuk memperkuat suara perempuan dan menjadikan penting. Nah, selanjutnya yaitu feminisme bertujuan agar kepemimpinan perempuan di PAUD diakui oleh masyarakat. Penting untuk memasukkan konsep kekuasaan dan memahami bagaimana kekuasaan memainkan peran penting dalam masyarakat. Nah, dalam distribusinya, kekuasaan yang tidak merata antara gender, ras, dan lain-lain cenderung membuat pihak yang lain itu terpinggirkan. Nah, selanjutnya itu ada konstruksi biner, laki-laki, perempuan, lalu feminin atau maskulin, rasional atau emosional. Nah, ini menjadi gaya kepemimpinan yang rasional sebagian besar dianggap ideal. Sedangkan menunjukkan sisi emosional pada kepemimpinan dianggap lebih lemah. Nah, ini ditujukan kepada wanita. Oleh karena itu, perempuan dipandang lebih cocok untuk mengajar atau mengasuh karena dilihat dari sisi emosionalnya. Bukan sebagai pemimpin yang efektif. Nah, PAUD juga dibagi menjadi istilah pendidikan yang lebih maskulin dan peduli yang lebih feminim. Nah, ini mengapa seorang perempuan dipandang lebih cocok untuk mengajar mengasuh, karena hakikatnya seorang wanita itu dipandang lebih, jika kepada anak itu lebih merawat seperti itu. Lalu konstruksi biner ini telah menjadi rezim kebenaran di tengah masyarakat, mengurangi peran orang lain dan mengabaikan minoritas dan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu kepemimpinan di PAUD harus lebih mempertimbangkan keragaman dan memberi ruang bagi perbedaan di masyarakat dengan memahami kebutuhan dan karakteristik orang berdasar konteksnya. Itu juga untuk mengakui ketidaksempurnaan orang. Seorang pemimpin tidak harus selalu datang dengan solusi yang sempurna. Mereka diperbolehkan untuk belajar dengan orang lain atau orang yang mengalami kegagalan atau menggunakan perasaan atau emosional mereka. Seperti itu, Pak. Atau ada tambahan dari kelompok ini, dari Bu Broto? Ya, cukup dulu Mas Hanif. Terima kasih. Oke. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, untuk rencana riset ke depannya ada nggak?
Broto, Hadifa dan kawan-kawan, atau baru sampai ke analisisnya aja? Baru sampai ke analisis, Pak. No Belum worries, sampai no jawab. worries. Ya, oke, no worries. Baik, kelompok berikutnya. Volunteer satu lagi paling enggak. Halo. Saya mau mencoba menyampaikan, Pak, dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan Bu Anissa. Anissa, kelompoknya siapa aja boleh raise hand? Kelompoknya Mbak Anissa siapa aja? Boleh raise hand? Oke, sambil menunggu raise hand. Silakan Mbak Anissa. Halo, Anissa? Freeze dia sepertinya. Halo Mbak Anissa? Ini yang freeze saya, Bu Dina bisa dengar suara Pak Ali nggak? Bisa, Bapak. Oh, ini jadi yang freeze siapa? Nisanya. Sepertinya, Pak. Oke, no worries. Kelompoknya Mas Hanifa tadi siapa aja ya? Boleh raise hand. Bu Broto, Mbak Hanifa, terus siapa lagi? Dwi Uni, oke. Siti Rosida, Siti Mardiati, Evelyn, oke. Banyak, oke. Terima kasih. Makasih. Silakan Bu Anissa. Ya, maaf tadi Pak, sinyalnya agak. Ya, tiba-tiba freeze tadi. Ya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kemarin kami menggunakan rujukan dari artikelnya Radhika V. Ruru yang berjudul The Impact of Postcolonial Theory on Early Childhood Education. Nah, dari artikel itu beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Ada yang pertama, yaitu ada praktek dalam pendidikan anak usia dini itu masih ada kontrol dari pihak-pihak tertentu. Di situ misalkan seperti STTPA atau hal-hal yang bisa mengontrol kegiatan tersebut. Kemudian berusaha membuat perbedaan-perbedaan menjadi sama. Di sini ada sebuah generalisasi, misalkan anak itu harus bisa sesuatu yang sama, misalkan anak harus bisa membaca namanya sendiri. Nah, misalkan itu harus ada sesuatu yang sama, disamakan. Kemudian ada disarankan dalam artikel tersebut, yaitu kita harus menelaah latar belakang sebuah teori sebelum kita gunakan. Apakah teori tersebut bisa digunakan pada suatu institusi pendidikan tersebut atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, di sini ada kira-kira penelitian yang bisa kita lakukan, yaitu adalah kita bisa melihat bagaimana persepsi guru PAUD terhadap STTPA. Nah, di sini dari permasalahan ini kita bisa melihat apakah guru itu sebenarnya setuju untuk ikut STTPA ataukah dia memiliki pemahaman lain mengenai bagaimana STTPA itu yang berlaku di sekolahan tersebut. Dari teman-teman kelompok 1 bisa menambahkan jika Oke. Dia mau menambahkan? Oke. Baik teman-teman semua. Ini hari semakin mengarah ke waktu Jumatan di sini. Oke, terima kasih Mbak Anissa dan kawan-kawan. Ya, sudah sekian yang dibacakan tadi, feminisme dan poststrukturalisme, saya kira menarik sekali. Nah, tadi saya mengirimkan sejumlah materi, silakan download di Runchat tadi itu. Ada beberapa hal yang saya kira bisa dipelajari lebih lanjut. Ada satu buku yang saya kira bisa teman-teman gunakan untuk membantu teman-teman meriset, terutama yang punya keminatan di sastra anak ya. Growing Up with Literature itu saya kira bisa digunakan. Lalu ada 2 gambar paling tidak yang saya kirimkan, lalu ada sekian buku gitu, ada sekian file PDF. Nah, dengan menggunakan perspektif postkolonial, coba lihatlah apa yang mungkin
menjadi gejala dari apa yang kita sebut tadi pagi sebagai the continuation or transformation or different expressions of colonialist mind. Ekspresi yang berbeda atau perpanjangan tangan atau perubahan, ya, transformasi dari apa yang kita sebut sebagai colonialist mind. Coba di colonialist mind, coba dilihat. Tanda boleh memilih yang di buku Little Red misalnya gitu, atau juga bisa dilihat di yang image, 2 image. Nah, sesungguhnya banyak buku yang sudah saya siapkan, tapi saya kira tidak semuanya filenya ukurannya bisa mudah dikirimkan via ini. Anda boleh melihat. Anda juga bisa melihat, atau sebagai bentuk latihan, Anda bisa melihat file lain untuk kemudian Anda coba aplikasikan kolonial perspektif untuk melihat atau istilah tadi itu untuk melakukan critical assessment terhadap material-material tadi itu. Salah satu yang lazim dilakukan di Amerika, misalnya saya ketemu dengan sejumlah periset Amerika di waktu lalu, misalnya post kolonial perspektif itu digunakan untuk melihat representasi masyarakat kulit berwarna, ya, di buku-buku sastra anak gitu, atau di publikasi-publikasi negara, ya, di publikasi-publikasi negara. Nah, itu yang juga saya sebut di dalam buku pengantar PAUD saya sebagai the discourse of invisibility. Ada 2 cara. Yang pertama adalah mereka dihilangkan, dibikin invisible, atau saya menyebutnya dalam bahasa Indonesia di dalam buku saya sebagai wacana penglimunan, dilimunkan, dihilangkan gitu, mahdhuf gitu. Nah, yang kedua adalah melalui normalisasi gitu loh, kolonialisme tapi normalisasi. Misalnya, ya, saya ingat, ini lupa saya bukunya apa. Ada satu buku yang di dalamnya menggambarkan sebuah keluarga Amerika, lalu ada anak berkulit hitam di situ, gadis berkulit hitam, dan settingnya tahun sekian, dan anak itu melakukan sesuatu sambil menyanyi gitu. Orang nggak sadar tahun sekian menjadi kulit hitam di Amerika artinya dia menjadi apa? Menjadi budak kan, ya kan? Dan bagaimana mungkin budak? Bagaimana mungkin si sekolah kulit hitam juga ini waktu itu Afro-Amerikan juga, sarjana Afro-Amerikan juga, dia bagaimana menjadi budak kemudian dia bekerja dengan sambil menyanyi-nyanyi misalnya seperti itu. Nah, itu contoh gitu. Contoh terjadinya normalisasi praktik kolonialisme atau praktik kolonisasi perbudakan oleh kulit putih terhadap kulit hitam, seperti itu di dalam banyak buku-buku di buku-buku anak di Amerika. Nah, teman-teman juga bisa melihat dengan cara yang sama buku-buku anak di Indonesia atau naskah-naskah kebijakan, ya, sangat mungkin. Ya, tidak harus untuk mengalami kolonisasi dalam pengertian ini sebagai kolonisasi yang konvensional tadi itu, di mana ada satu kekuatan asing menginvasi satu teritori tertentu atau satu masyarakat yang mendiami satu teritori tertentu. Tetapi kolonialisme juga bisa berarti bahwa, atau paling tidak neokolonialisme bisa berarti berlanjutnya pikiran yang kolonialistik pada masa yang kita sebut sebagai masa kemerdekaan ini. Nah, dia bisa terjadi atau relasi yang kolonialistik itu bisa terjadi baik secara fisik maupun secara non fisik, secara material maupun imaterial. Secara fisik artinya bisa jadi orang memang mengalami kolonisasi atau neo slavery, ya, perbudakan, praktik kebudayaan, perbudakan baru sampai ke level fisik, tapi juga bisa dia berada di level ide, di level gagasan. Misalnya bahwa kita diminta atau diharuskan langsung maupun tidak langsung untuk meyakini kemutlakan satu sistem kebenaran, satu sistem pengetahuan tertentu, dan hanya dengan cara itu kemudian kita bisa dianggap memiliki praktik yang benar dalam hidup kita. Ini juga bentuk-bentuk kolonisme. Nah, kolonialisme baru juga bisa berarti normalisasi terhadap praktik-praktik tersebut. Normalisasi artinya menganggap praktik-praktik yang sesungguhnya kolonialistik itu sebagai praktik yang normal. Gitu. Akreditasi misalnya akreditasi internasional terutama saat ini bisa dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru, ya kan?
Karena yang kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak praktik misalnya kita mengikuti sistem akreditasi internasional hanya demi mengejar sertifikat misalnya. Tapi setelah itu ya kita sama sekali tidak mengalami proses internasionalisasi yang substantif gitu. Kuliahnya tetap menggunakan bahasa Indonesia, jurnal yang dipakai juga jurnal yang tidak bermutu, kemudian tidak ada proses yang menunjukkan tanda-tanda engagement dengan wacana-wacana global misalnya, bagaimana bisa disebut sebagai internasional, ya kan? Tetapi dia akan dianggap sebagai internasional dibandingkan yang lain atau praktik lain yang meskipun membawa serta mahasiswa atau siswa misalnya kepada wacana global, tetapi praktik itu tidak menyertakan sertifikat. Nah, jadi bisa Anda bayangkan betapa kolonialistiknya hubungan itu. Seseorang dianggap internasional karena atau sebuah institusi pendidikan dianggap internasional karena hanya dia memiliki sertifikat atau lisensi bahwa saya sudah internasional gitu. Bahwa praktiknya tidak internasional itu nomor sekian. Tapi sebuah organisasi, sebuah satuan dianggap tidak melakukan praktik internasional hanya karena dia tidak punya sertifikat, meskipun saban hari dia menggunakan praktik-praktik yang sangat berorientasi pada kehidupan masyarakat global misalnya. Anak-anak belajar tentang sustainability, anak-anak belajar tentang global citizenship misalnya, global citizenship misalnya begitu. Guru-guru mengajarkan hal itu, tapi guru tidak satupun guru di situ atau tidak institusi itu nggak punya sertifikat internasional. Dia tidak akan pernah dianggap sebagai institusi yang internasional karena internasionalisasi kemudian sudah menjadi terkopasi, sudah terkolonisasi bahwa internasionalisasi sama karena internasionalisasi sudah dianggap sebagai semata-mata sertifikat. Hal yang sama terjadi pada berbagai macam bentuk sertifikasi yang lain, termasuk di dalamnya sertifikasi guru. Banyak guru-guru yang mumpuni tapi tidak dianggap guru yang profesional karena mereka tidak punya sertifikat. Dan ini adalah boleh dibilang to some extent the extensions of colonialist mind dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Pak.